Oras dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat setia pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Bekasi, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan di hari ini Sabtu 15 November 2025, kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku Ende nomor 162 bait yang pertama dan yang ketiga. Bagian firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Yeremia 27 ayat yang kelima. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang. Dan aku akan memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita hari ini dibuka dengan sebuah penegasan dari Allah, yaitu kepada Zedekia, Raja Yehuda, dan juga kepada kita di zaman sekarang, bahwa Dialah Allah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi, dan Ia menjadikannya dengan kekuatannya yang besar dan lengannya yang terentang. Pernyataan ini menjadi penegasan juga bagi kita, bahwa Allah lah yang punya kendali atas dunia ini dan segala isinya, sebab Dialah yang menciptakannya. Apapun yang terjadi pada dunia ini tidak ada satupun yang berada di luar kendalinya. Jika badai terjadi di wilayah rumah kita, atau di negeri kita maupun di luar negeri, itu terjadi dalam kendali Allah. Jika gempa bumi terjadi di tanah kita, atau di pulau yang lain maupun di negeri atau benua yang lain, itu pun dalam kendali Allah. Begitu juga jika terjadi wabah maupun pandemi di dunia ini, Allah lah yang memegang kendali atasnya. Karena Dialah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, Dia pula yang memegang kendali atas semuanya. Karena itu firman Tuhan hari ini pertama-tama ingin mengatakan kepada kita, yaitu karena Dia yang mengendalikan semua, maka berharap dan berlindunglah kepada Dia. Kita tidak perlu takut akan apapun yang terjadi di dunia ini jika kita berharap dan berlindung kepadanya. Tangannya yang kuat dan yang terentang dikala menciptakan dunia ini juga terentang untuk menjagai kita dari segala bahaya yang mengancam. Ketika kita mau memberi diri dalam perlindungan tangannya yang kuat, maka aman dan tentramlah kehidupan kita. Yang kedua, firman Tuhan hari ini juga mengatakan kepada kita bahwa sebagai pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah memberikan semuanya kepada yang benar di matanya. Siapakah yang dimaksudnya? Jika kita membaca ayat 6 pasal 27 ini, dikatakan bahwa Allah memberikan semua negeri, termasuk Israel dan Yehuda tentunya, kepada Nebukadnezar. Allah bahkan menyebut Raja Babel itu sebagai hambaku. Padahal Nebukadnezar bukanlah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, juga bukan orang yang menyembah Allah. Mengapa demikian? Mengapa bukan kepada Zedekia Raja Yehuda Allah memberikan kekuasaan atas negeri-negeri di bumi?
Ternyata Allah memberikan kekuasaan kepada Nebukadnezar dalam rangka memurnikan Yehuda umatnya dari segala dosa dan pemberontakan mereka. Dengan Yehuda dikuasai atau dijajah oleh Nebukadnezar, maka umatnya itu akan mendapat atau mengalami kesusahan yang tentunya akan membuat mereka kembali tunduk kepada Allah. Nebukadnezar, sekalipun bukan raja yang mengenal Allah, ternyata dipakai Allah sebagai alatnya untuk sementara waktu, supaya umatnya mau bertobat dan kembali kepada perjanjian damai yang diberikan Allah melalui Abraham dan Musa di Gunung Horeb. Lalu apakah yang Allah mau katakan kepada kita di zaman sekarang? Yaitu Allah sebagai pencipta dan pengendali dunia ini bisa memakai siapa saja dalam rangka pelaksanaan rencananya bagi setiap umatnya, yaitu bagi kita. Bahkan orang yang berdosa dan tidak mengenal Allah dapat dipakai Allah baik untuk menyampaikan berkat bagi kita maupun untuk menyampaikan teguran seperti yang dilakukan Allah kepada Yehuda melalui tangan Nebukadnezar. Kita tidak boleh menggunakan pola pikir yang sempit bahwa orang yang benar di mata Allah untuk pelaksanaan rencananya hanyalah yang berasal dari kalangan gereja saja, dari orang yang seiman dengan kita. Ketika Allah punya rencana, yaitu rancangan damai sejahtera, sesuai dengan yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11, Allah dapat memakai siapa saja sebagai yang benar di matanya agar rancangan itu terwujud bagi umatnya. Dengan demikian kita juga diminta untuk memahami bahwa sebagai pencipta dan pengendali dunia ini, Allah dapat menggunakan bencana dan malapetaka dalam rangka untuk mewujudkan rancangannya. Sekalipun bencana dan malapetaka bukanlah sesuatu yang kita harapkan, bahkan kita doakan supaya tidak terjadi. Namun ketika Allah punya rencana, itu pun dapat dipakainya. Karena itu firman Tuhan hari ini sekali lagi ingin mengatakan kepada kita, berharaplah selalu kepada Dia dan berlindunglah di bawah tangannya yang kuat dan terbentang. Kita tidak tahu siapa dan apa yang akan dipakai Allah untuk pelaksanaan rancangannya. Namun kalau kita berharap dan berlindung kepadanya, maka kita akan tetap dalam lingkaran rancangan damai sejahteranya itu. Kita akan tetap mendapat bagian terbaik dari Allah yang telah merancangkan kebaikan kepada setiap yang berharap hanya kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau terus membimbing kami untuk hanya berharap kepada tangan-Mu yang kuat dan terbentang dalam melindungi kami. Sehingga apapun yang menjadi rancangan-Mu dan siapapun yang Kau pakai atau kejadian apapun yang menjadi bagian dari rancangan-Mu, kami tetap dalam perlindungan dan mendapat kasih karunia-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.